Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menghadir Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini saya mengambil tema Damai Menuju Bahagia. Ketika saya membuat tema Damai Menuju Bahagia, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu kalimat yang cukup indah tentang bahagia. Jangan mencari bahagia di puncak-puncak gunung atau di dasar-dasar lautan, karena bahagia tidak jauh dengan kita. Bukan bahagia kemudian kita tersenyum, tapi karena tersenyum kita bahagia. Nah, pemirsa, malam ini kita akan berbincang tentang damai menuju bahagia. Apakah benar bahwa bahagia itu tidak jauh dari kita, ada di dekat kita? Lalu, apa sumber bahagia itu? Untuk itu, saya menghadirkan beberapa narasumber di malam ini. Yang pertama adalah Bante Dhamma Wijayu. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam, Pak Samsul. Ya, kemudian narasumber yang kedua adalah Girianto. Selamat malam, Girianto. Selamat malam, Pak Samsul. Ya, Girianto senantiasa menemani saya dalam bincang-bincang di Setitik Pencerahan ini. Beliau adalah Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Kemudian narasumber yang terakhir yang tentu selalu menemani saya juga di acara Setitik Pencerahan ini, yaitu Ki Atmo Asmorojo. Rahayu, selamat malam. Rahayu Pak Samsul, para pemirsa yang kami cintai. Semoga malam ini kita selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Iya pemirsa, itu narasumber yang akan berbincang di malam ini, dan tentunya acara Setitik Pencerahan ini tidak akan berjalan dengan semeriah mungkin kalau tidak ada dukungan dari tim Kerawitan Dharma Budaya Eng An Keong Malang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita awali saja perbincangan malam ini. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang damai menuju bahagia, mungkin Ki Atmo bisa memberikan sesuatu sehubungan dengan tembang. Monggo, Ki Atmo. Terima kasih para pemirsawan yang kami cintai. Di dalam pembukaan tadi oleh Bu Waranggono sudah dibuka dengan Jindeman Ulur Kambang. Yang kalimatnya itu tidak lebih jadi yaitu suruping suryo. Jadi suryo itu srengeng karso. Jadi kalau kita untuk mempunyai cita-cita yang luhur, itu ada srengeng karso niat dulu. Surya lubrek itu surup, sumurupo. Dalam kehidupan ini ada Tuhan Yang Maha Esa, ada yang mengatur. Selain kita hidup diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu alangkah indahnya kalau kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini selalu mulat hari Sari Rohang Rosowani untuk menuju kedamaian itu adalah betul-betul isi makna dari jiwa kita ini menjadi suatu perbuatan yang nyata, bahwa setiap ucapan itu dinyatakan dengan suatu perbuatan yang indah yang tidak menyakitkan hati orang lain, tidak menjadi sakit karena tahu perbuatan kita. Untuk itu di dalam segala perbuatan, pola tingkah, solah bowo itu betul-betul sebagai seorang biksu yang selalu berbuat sebagai keteladanan dan contoh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ki Atmo. Saya beralih ke Bante. Kalau tadi saya mengatakan Bante bahwa bahagia itu sebenarnya dekat dengan kita. Apakah benar memang dekat dengan kita, atau sumbernya dari mana bahagia itu, Bante? Silakan. Sesungguhnya bahagia itu kita bisa bagi menjadi berbagai macam kebahagiaan. Sehingga Sang Buddha mengatakan kita ini kondisi pikiran itulah sesungguhnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang dikatakan kama wacara bumi, lalu rupa bumi dan arupa bumi. Dan pikiran kita sendiri itu sudah dibagi sedemikian. Kama wacara bumi itu bagaikan mereka yang ada di alam-alam yang rendahan, alam setan, alam binatang maupun alam manusia, bahkan alam dewa. Ini termasuk di alam kama wacara bumi. Kesenangan, kebahagiaan itu bisa didapat melalui sensasi indrawi. Sedangkan yang lebih tinggi yang dikatakan rupa bumi, yang masih berbentuk rupa tetapi hening di dalam ketenangan, ini bisa didapat ketika kita latihan meditasi mencapai jhana 1 sampai ke 4
Ini namanya rupa bumi. Sedangkan kalau dikembangkan batin kita ini dikembangkan lagi, ini bisa mencapai yang dikatakan arupa bumi. Itulah yang dikatakan tiloka. Jadi memang kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang didapatkan melalui kesenangan indrawi, itu kama wacana bumi. Ada kebahagiaan yang didapat dengan ketenangan, yaitu rupa bumi. Dan yang lebih tinggi namanya arupa bumi. Jadi memang sangat dekat di dalam batin kita sendiri. Itulah damai yang harus kita cari bersama-sama, digali bukan dipercaya. Kalau kita tidak realisasi kenyataan ini, ngomong akeh juga tidak ada gunanya. Jadi Sang Buddha menekankan teori, ora dilakoni, ya nggak ada hasilnya. Jadi yang penting itu jalankan, laksanakan, baru ada hasilnya. Kalau kita berbicara masalah tingkatan-tingkatan tadi, Bante, manusia kebanyakan itu apakah mungkin ketika tingkatan itu tercapai semua, Bante, untuk meraih kebahagiaan? Sulit. Siapapun juga, kalau hanya dilihat secara umum, saya katakan 99% mereka tidak pusing dengan meditasi. Siapapun yang tidak pernah menjalankan meditasi, dia tidak mungkin mencapai yang rupa bumi, arupa bumi. Mereka mencapai yang dikatakan kama wacana bumi. Hanya mengembangkan nafsu indrawinya saja yang dia peroleh. Tetapi kalau secara lebih tinggi, rupa bumi dan arupa bumi harus meditasi. Itulah yang satu-satunya cara harus meditasi. Harus meditasi. Ya, terima kasih Bante. Saya beralih ke Kirianto. Kalau begitu, bagaimana menurut Kirianto tentang bahagia ini? Iya, dalam konteks Jawa, kebahagiaan itu bisa kita samakan dengan kemuliaan. Dalam sejarah di tanah Jawa itu ada cerita hikmah. Cerita hikmah orang biasa bertemu dengan seorang pertapa. Dia bertanya, "Ya pertapa, harta benda apa yang paling agung dalam kehidupan ini?" Pertapa mengatakan percaya. Itu harta benda yang paling agung. Terus yang kedua dia bertanya lagi, "Ya pertapa, pekerjaan apa yang menuju ke kemuliaan?" Dia mengatakan dharma atau pepacuh. Artinya pekerjaan yang mengikuti jalan agama. Yang ketiga dia bertanya lagi, "Rasa apa ya pertapa yang paling manis dalam kehidupan ini?" Pertapa mengatakan sunyata. Artinya kosong, suwung gitu. Jadi kalau orang itu sudah bisa merasakan yang baik dan yang buruk itu dalam tataran sama saja, itu dikatakan manis-manisnya kehidupan. Dan yang keempat, orang tadi bertanya lagi pada seorang pertapa, "Ya pertapa, hidup di dunia ini yang paling baik, cara hidup yang paling baik itu seperti apa?" Pertapa mengatakan, cara hidup yang paling baik itu dengan menggunakan kebijaksanaan. Itu Mas Samsu. Jadi kalau kita berbicara tentang apa tadi itu, tentang kemuliaan atau apa tadi, tentang damai dan bahagia. Kedamaian menuju bahagia. Ya, kebahagiaan tadi itu apabila dalam konteks sejarah cerita hikmah yang tersebar di tanah Jawa ini, yang pertama orang harus punya kepercayaan yang kuat tentang sesuatu, tentu tentang kebenaran. Yang kedua, orang itu harus berdasarkan pepacuh dharma tadi itu, kitab-kitab suci. Yang ketiga, dia harus memiliki jiwa yang kosong. Dalam arti kosong itu memandang sesuatu itu karena semata-mata kebaikan itu. Dan yang terakhir itu dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu cara berpikir, cara berbicara, cara berperilaku berdasarkan pada keheningan hati. Ya, itu Mas. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Putra priya dahyang durna ones wicarane winangku sayakti dadya osada winangku sayakti dadya osada
kenas wicarane asung jarwo ramane dhewe Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang damai menuju bahagia. Sebelum beranjak ke Kirianto meneruskan pernyataan yang di segmen tadi, Ki Atmo, tembang ini tadi bagaimana pemaknanya? Tadi saya mendengar ada kalimat-kalimat wani ngalah luput wekasane. Nah, ini mungkin menarik sekali. Terima kasih Mas Samsu, para persawan yang kami cintai. Jadi sebetulnya ini tadi kan tambangnya mijil. Dedalane guna lawan yakti. Jadi guna mencari ilmu yakti yang temenan, tekun. Apa yang dikatakan Bante tadi, kalau kita sering meditasi, mangsas medi, kesengsem barang sing edi itu baik, keindahan, namanya itu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam semedi itu kita pindahin Tugu Sinukarto, Mas. Tugu Sinukarto itu ono rupa Raden Ulu, ono gondo Raden Ambu, ono suara Raden Rungu. Mung sang malikeng jagat, Gusti Yang Maha Esa yang selalu yaitu diheningkan karena dengan hening itu. Untuk itu kalau kita di dalam semedi harus begini, betul-betul begini. Jadi ke-10 ini manunggal. Yang satu ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang nol manusia. Jadi kita sebagai hamba Allah, hambanya Tuhan Yang Maha Esa, selalu kesengsem barang sing edi. Mateni babakan hawa soma. Itu. Jadi mengkosongkan diri apa yang dikatakan Mas Rianto tadi. Iya. Jadi yang indah di alam ini tidak ada selain Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita selalu minta petunjuk dan petunjuknya supaya kita di dalam menuju keindahan, kebahagiaan dan kedamaian itu bisa kasih badan. Ya, ya mungkin mengkosongkan diri itu. Ya, beralih ke Kirianto dulu supaya tidak lupa di pernyataan yang di segmen tadi. Tadi ada kata-kata pepacu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Kirianto. Iya. Pertapa tadi itu mengatakan yang diantaranya tentang pepacu.
atau dharma tadi. Pepacuh itu satu ajaran yang harus diikuti. Di sana ada yang disebut dengan kesengsaraan atau duka. Ya. Yang kedua, di sana ada yang disebut dengan samudoyo. Itu artinya sebab. Sesuatu itu terjadi karena sebab. Ada yang berikutnya itu nirudo. Manusia berkeinginan untuk menghilangkan sesuatu yang ngubel itu apa ya? Bulet ngubel apa itu ya? Bahasa Indonesianya apa? Yang mengganggu lah di dalam kehidupannya, yang mengganggu. Dan yang berikutnya itu margo. Margo itu di sana di pepacuh itu ditunjukkan jalan untuk menuju kemuliaan. Maka dikatakan kemuliaan itu akan dicapai yang pertama tadi dengan adanya ditekankan di situ kehidupan itu ada kesengsaraan itu. Dalam kehidupan itu ada sebabnya. Dalam kehidupan itu ada sesuatu yang harus dihilangkan. Disitulah maka ada margo, jalan untuk menuju kemuliaan. Dan kata-kata damai ini memang kata-kata yang tidak gampang untuk ditunjukkan pada kita. Orang Jawa mengatakan begini, sa api perkara iku kang ana ing tengah-tengah. Iku kang bakal nggawa katentreman. Nah, kalau di sini damai di sini kalau boleh saya analogkan dengan ketentreman. Diibaratkan di sana itu orang bermain kecapi. Ya. Kecapi itu kalau dikencengkan itu bisa putus. Tapi kalau dikendorkan bisa nggak bunyi. Maka di sana dikatakan kedamaian itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Dhuwur ora keduwuren, cendhek ora kecendheken. Seru ora keseron, alon-alon ora kalonen. Ada di tengah-tengah. Terukur. Ya. Jadi kalau diibaratkan orang itu sekiranya itu ikan, silakan Anda di lautan, tapi tidak ikut-ikut menjadi asin. Nah, mungkin begitu. Jadi kalau kita berbicara damai, kaitnya dengan kebahagiaan, kemuliaan itu, kalau orang Jawa, tentrem kamulian. Nah, itu jalan yang harus ditempuh. Iya, terima kasih Kriyanto. Saya beralih ke Bante. Jika demikian Bante, kalau saya membuat satu tema damai menuju bahagia, apakah sebuah kebahagiaan itu bisa dicapai harus dengan kedamaian diri dulu, Bante? Iya, memang ini sudah merupakan sudah merupakan target dari semua manusia. Kita harus punya target, apa itu kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan yang kita cari dari semua yang kita cari, akhirnya kita menemukan sesungguhnya kebahagiaan yang tidak ada efek sampingan adalah kedamaian. Coba kita perhatikan, kalau kebahagiaan mereka yang dulu mendapatkan suami istri yang begitu bagus, baik, ternyata pada sesuatu saat suaminya kawin lagi, dia kecewa, dia tidak bahagia. Maka dari itu ini ternyata perkawinan itu bukan 100% dia pasti bahagia. Demikian juga kita akan bahagia karena mendapatkan makanan yang enak. Terkadang yang masak pada suatu saat dia stres, masakan tidak enak, jadi kita juga kecewa. Jadi dengan demikian ketika kita memahami kekecewaan itu bisa terjadi dengan proses ketidakbahagiaan dari luar itu, tetapi kalau ketenang, damai, tidak ada yang bisa mengecewakan, tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang mengganggu ketenangan jiwa kita. Maka dari itu Sang Buddha sudah menekankan sesungguhnya kedamaian itulah kebahagiaan yang harus kita cari. Justru damainya itu. Damai di dalam batin kita. Inti dari bahagia. Nah, kalau damai itu merupakan inti dari bahagia, penggerak untuk bisa menjadi damai itu sebenarnya apa? Penggerak yang bisa menuju kedamaian itu ya itulah yang dikatakan kita harus selalu di jalan tengah. Tengah dari dualisme, bukan suka juga bukan duka, bukan cinta juga bukan benci, juga bukan pujian juga bukan celaan, karena dualisme itu pasti terjadi. Kalau kita ikut salah satu, kita tidak damai, kita tidak seimbang. Di dua-duanya itu apapun yang terjadi, kita sadar mengimbangin semuanya. Memang begini ya wajarnya. Suka duka cinta benci
Ya kayak ngono itu. Ya kita tetap seimbang, tidak teromong-ambing kemanapun juga. Itu baru bisa damai. Baru bisa damai. Ya, terima kasih Bante. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Teja munga nguwong nadyan kucem manis kadulu cahayamu sumunar sumusup jroning kalbuku asrine endahe nglumpluk tanpa daya kaya pasrah kabeh jiwa sartaragane ning batine katada tan benteyo tetep madhep marang gegayuhan pancen lakon iki kutune mung dilakoni esamu kuyumu pindhane rembulan nadyan sira lumrah tansah tanjak gagah nganti nendramu yai sumende ning budakku. Kakek pakaryanmu dah dirampungake yen wis rampung bakal kawisuda mendahe mongkoke lan samya anyawang sira lara lapa tansaya biguna tumrap kabeh panjangka urip ira. Ya kumreka yai enggal makarya kakek pakaryanmu dah dirampungake yen wis rampung bakal kawisuda mendahe mongkoke lan samya anyawang
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang damai menuju bahagia. Bante, tadi ada sedikit yang saya menarik. Kita mengambil jalan tengah, tidak sedih, juga tidak terlalu bergembira. Nah, artinya dari dua sedih dan gembira itu pasti akan tarik-menarik. Jalan bijak apa yang harus kita tempuh ketika salah satu dari sedih atau gembira itu tarikannya kuat sekali? Memang untuk semua ini tergantung kebiasaan demi kebiasaan memposisikan pola pikir kita. Kalau kita sudah memahami dualisme ini, suka, duka, cinta, benci, untung dan rugi, itu merupakan makanan dunia ini. Selama kita termakan oleh kondisi dunia terus-menerus seperti ini, kita selalu diombang-ambingkan. Maka dari itu, kalau kita memahami ini tidak bisa menjaga keseimbangan batin kita, jadi jangan diikutin. Mulai sekarang berusaha untuk melihat, tahu, ya kok ngono itu. Ya begitulah munculnya pikiran apapun yang tahu, sadar, tidak usah diikutin. Jadi tidak usah diikutin ketika kita untung senang luar biasa, kita rugi susah luar biasa, itu sudah lumrah. Tapi harus diikuti terus. Bukan diikutin, disadarin saja. Oh, disadari. Kalau kita ngikutin kan terjerumus kita ya. nanti. Ya. Disadarin, tidak perlu diikutin, sadar, tahu, ya memang begitulah permainan pikiran kita. Walaupun itu muncul, senang itu ada, tapi kita tidak ngikutin. Tetap langsung dia padam. Kalau kita susah juga ada, tapi tetap tidak bisa diikutin, dia padam lagi. Begitulah terus menerus. Jadi dengan demikian, jadi selalu sadar, elengo. Nah, dengan inilah ajaran yang mencegah supaya kita tidak terombang-ambing, menjaga keseimbangan, menjaga kedamaian, karena ini merupakan kebahagiaan sesungguhnya. Kalau ngikutin salah satu ini, itu akan membawa malapetaka untuk kita sendiri. Kalau sedih, susah, ada masalah yang di luar, wah kita cepat marah. Tetapi kalau kita sudah jaga keseimbangan, ini sudah terjaga, ternyata ada masalah lagi. Kita juga tetap menjaga keseimbangannya, tidak sampai memberikan respon terlalu cepat. Kalau kita sudah terhanyut, sudah sedih, ada masalah, wah disemprot orangnya itu. Itu sudah umum seperti itu. Ya, nah motor dari pengendalian itu sendiri tentunya adalah pikiran, Bante. Nah, beberapa hal orang mengatakan bahwa itu letaknya adalah di hati kita. Sedih dan susah itu letaknya di hati kita. Nah, bagaimana mengkontrol sedih dan susah itu? Apakah pikiran berperan penting dalam hal itu? Ya, untuk mengontrol ini memang bukan sesuatu yang gampang, tetapi harus di training. Tiap-tiap orang harus melatih dirinya setiap hari itu continue. Pagi dan malam harus ada waktu untuk melatih. Melatih bagaimana mengendalikan pikiran. Kalau ini sudah dijalankan, kita sudah tahu bahwa pikiran ternyata bisa dikendalikan. Kalau kita tidak pernah latihan sama sekali meditasinya, ya otomatis sama saja. Jadi siapapun juga yang tidak pernah melatih meditasi, dia sulit untuk mengendalikan emosinya. Secara teori gampang, belajar memang harus begini, tapi dalam prakteknya tidak bisa dijalankan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Tetapi kalau dia sudah latihan pagi, sudah latihan malam, terus akhirnya pengendalian akan terjadi dan bisa dilaksanakan saat itu juga. Ya, Bante, saya beralih ke Kirianto. Pengendalian, Kirianto. Tadi ada 4 tingkatan yang penjenengan katakan. 1 itu adalah percaya. Nah, keyakinan, kepercayaan terhadap satu pengendalian diri. Ini sebenarnya percaya pada siapa? Percaya pada apa sebenarnya? Iya, tadi yang kedua itu kan Samudoyo ya. Itu ya, kan Samudoyo. percaya kepada apa dharma ya, percaya dengan pepacuh ya. Pepacuh itu adalah ajaran yang tentu menuju kebaikan ya. Ajaran itu ada yang di situ ada bagaimana baik, bagaimana buruk. Tadi mengatakan binary opposition ya, dua masalah yang memang diciptakan berlawanan. Saya ingin menunjukkan begini. Saya ingat dengan Bante tadi itu kalau orang Jawa itu sebenarnya diingatkan dengan dalam satu bentuk. Kalau Mas Samsu melihat wong selamatan itu ya, tumpengan.
di tumpengan itu pasti ada kacang panjang. Agar orang tidak terjebak untuk menyalahkan orang, maka dilambangkan kacang panjang. Itu maksudnya kalau kamu mau punya pendapat itu dipikirlah yang panjang, nggak gerusa-gerusu. Begitu. Di situ juga ada cambah. Cambah itu artinya jarwo dosoknya apa cambah itu semrambah. Kalau Anda mau memiliki sesuatu maka semrambah, artinya banyak-banyaklah berhadapan dengan orang. Ya. Di situ ada tomat, mat sinamadan. Ya tekolah kepada Bante, kepada Mas Samsu, kepada Ki Atmo. Di situ juga ada apa lagi kira-kira di situ yang ada di tumpengan itu. Mungkin Brambang, ya. Lombok. Brambang itu maksudnya banyaklah pertimbangan. Kata-kata mbang itu timbang, pertimbangan. Nah, apabila orang sudah bisa berpikir panjang, banyak berbicara dengan yang lain tentang baik dan buruk, ya. Dan disitulah orang itu akan ayem, ya. Kalau sudah ada ayem, ada bayem di situ, rata-rata di tumpeng itu ada ingkung. Itulah orang yang linangkung, ingkang linangkung. Itulah orang-orang yang dikatakan Bante tadi itu orang-orang yang memiliki kedamaian, orang-orang yang lebih. Orang-orang yang memiliki potensi kekuatan jiwanya di atas rata-rata. Orang Jawa mengatakan menika tiang ingkang linangkung, Mas Samsu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang damai menuju bahagia. Di segmen-segmen tadi, kita sebenarnya sudah sedikit gamblang tentang apa itu bahagia dan apa itu damai. Bante mengatakan, kalau kita susah, tidak perlu kita hanyut dalam kesusahan itu berlarut-larut. Kalau kita bahagia atau senang, tidak perlu hanyut berlarut-larut pada kebahagiaan dan kesenangan itu. Kita ambil jalan bijak di tengah.
Bahkan Kirianto tadi mengatakan, mengilustrasikan satu jalan tengah yang bijak. Sebelum kita melangkah, kita harus berpikir yang panjang. Diilustrasikan sebagai kacang panjang di sebuah selamatan. Nah, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada malam ini ke Ki Atmo. Ki Atmo, di segmen terakhir ini panjenengan mempunyai pemikiran apa tentang bahagia? Terima kasih Mas Samsu dan bersawan yang kami cintai. Sebetulnya di dalam damai untuk menuju keindahan itu adalah untuk melatih diri. Apa yang dikatakan Bante tadi sangat betul sekali. Kita tanpa latihan nggak bisa. Jadi orang no satru sekti kejobo ati miro marmo kang bisa ngereh dan hati-hati kelangkung. Ngereh hati itu memang sulit. Hati-hati kelangkung. Karena selain hati itu ada jantung, jani kinarya petung. Dek itu jantung bergerak terus itu jani kinarya petung. Untuk itu para winasya sudah mengatakan ora kaya jalma kang wis pas padeng semu. Sinamun ing samundana sesanggeming adu manis. Bagaimanapun yang dilihat, bagaimana yang didengar, ucapannya selalu indah. Karena sudah mengasah, sudah bisa merumat ubaling nggawa nafsu, misah anak, bojo dan rawa. Kita bisa. Jadi kalau kita sudah mangsa semedi, itu tidak mikir anak, tidak mikir bojo, tidak mikir rawang bondo. Ini melatih itu. Selama kita masih ingat itu, tangeh lamun. Bisa ini ketemu yang widi, ketemu dulur kang sejati, sing cedak tanpa segolan. Itu melatih diri, sabar dan lain sebagainya. Itu adalah keindahan. Jadi kalau tanpa latihan, apa yang dikatakan Bante, yang dikatakan Kirianto tadi, atau betul suatu keindahan. Kalau kita tuh bisa merawat diri kita sendiri, hati kita sendiri, adalah bentuk suatu keindahan, adalah kasunyatan sing nyon. Iya, ya terima kasih Ki Atmo. Beralih ke Kirianto di segmen terakhir ini, bagaimana Anda menyikapi agar kita selalu bahagia? Dari semua tadi tentang kedamaian itu, orang Jawa itu menganjurkan untuk mengetahui yang nomor satu itu asale ngagesang. Dari mana hidup ini? Nomor dua maksudnya ngagesang. Hidup itu untuk apa? Maksudnya apa sih kita hidup itu? Nomor tiga itu wangsule ngagesang. Pulangnya hidup ini. Jadi kalau orang memahami manusia itu dari mana asalnya, di dunia ini untuk apa, nanti pulangnya kemana, di situ oleh orang Jawa dikatakan di sanalah akan muncul namanya kedamaian. Itu Mas. Ya, terima kasih Bante. Di segmen terakhir ini barangkali Bante mempunyai satu pandangan tentang kebahagiaan untuk pemirsa. Silakan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita memang harus selalu belajar dan belajar setiap saat. Di dalam belajar itu kita harus menggunakan ilmu yang ada dalam diri kita pribadi masing-masing. Marilah kita melihat, memandang apapun juga. Coba melatih pikiran kita selalu menjaga keseimbangan, menjaga kedamaian terhadap proses pikiran yang muncul dalam pemandangan itu. Demikian juga apapun yang kita dengar, mulai sekarang kita bersama-sama jagalah pikiran kita selalu seimbang dengan apapun yang dikatakan orang, apapun yang kita dengar, tetapi keseimbangan batin kita jaga dengan sebaik-baiknya. Begitu pula melalui hidung, melalui mulut, melalui tubuh kita semuanya. Bagaimana kita melatih keseimbangan. Di dalam keseimbangan itulah menunjukkan kita akan mampu mengendalikan tubuh jasmani kita. Kita mampu akan mengendalikan ucapan kita, mampu mengendalikan pikiran kita. Siapapun yang mampu mengendalikan semua indera ini, inilah sumber kedamaian yang harus kita latih bersama. Sehingga dengan demikian siapapun juga yang melatihnya, dia akan mendapatkan manfaat. Damai dan damai, itulah kebahagiaan yang kita cita-citakan bersama. Mari kita melaksanakan untuk mendapatkan berkah dalam hidup. Damai dan bahagia akan menjadi milik kita semuanya. Ya, terima kasih Bante.
Dan Ki Atmo, terima kasih bisa bergabung di titik pencerahan malam ini. Ki Rianto, terima kasih. Bante bisa bergabung di sini, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya menutup acara ini, ada satu kalimat bijak yang perlu kita simak bersama untuk kita ambil hikmahnya. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah terikat pada keduniawian. Sampai jumpa. Ya Mas, ya Mas.